Salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan luar biasa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kami. Berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Bapak Ibu, kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama kita katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku.
Bapa, ketika kami sujud di altar-Mu, mujizat-Mu terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau yang memberikan kelegaan atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, ketika sujud di altar-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan itu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang termanis di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Bapa, dan urapi hati dan pikiran kami untuk kami boleh tertuju fokus hanya kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Salam saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Biarlah sukacita Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dimanapun saat ini kita berada, amin. Saudara, renungan kita pada hari ini dari Filipi 2 ayat 7, firman Tuhan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia kita cenderung suka sekali beroleh pujian, sanjungan, dan ancungan jempol dari orang lain atas segala jeripaya dan prestasi yang telah kita torehkan. Kerap kali kita membusungkan dada ketika menyadari bahwa pelayanan kita lebih berhasil, gereja kita lebih besar dibanding gereja lain, perusahaan kita paling bonafit, atau segala sesuatu yang ada pada diri kita memiliki nilai lebih dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 18. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, adalah sia-sia belaka bila kita meninggikan diri kita sendiri dan beroleh pujian manusia apabila hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kiranya kita bercermin kepada pribadi Yesus yang datang ke dunia bukan dalam rangka mencari pujian atau penghormatan dari manusia, melainkan karena mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang dan terbelenggu dosa supaya beroleh kelepasan dan kemenangan. Saudara, Tuhan datang ke dunia guna membuka jalan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Amin. Selama berada di bumi, Yesus memang melakukan banyak mujizat, tetapi Dia melakukan semua itu bukan untuk mempromosikan diri atau unjuk kebolehan agar namanya makin dikenal banyak orang dan beroleh pujian, melainkan untuk menggenapi rencana Allah. Dia datang bukan untuk dilayani saudara, melainkan untuk melayani. Amin. Sekalipun Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Amin saudara. Saudara, Dia tidak haus pujian dan penghormatan, bahkan rela merendahkan dirinya dan menderita di kayu salib. Walau diperlakukan tidak adil dan dianggap sama seperti penjahat sekalipun, Yesus tidak pernah membalas. Direndahkan begitu rupa pun, Yesus tetap taat kepada Bapa. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Apakah ketika kita direndahkan, dianggap tidak ada, setiap pekerjaan kita tidak diapresiasi, apakah kita masih tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita peduli dan kita taat kepada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan yakin sekalipun kita ditindas, kita direndahkan, kita tetap
taat kepada Tuhan. Kita tetap setia dan tetap mencintai Yesus. Amin. Biarlah setiap kita adalah orang-orang yang rendah hati. Karena firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat segala apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kami masih boleh ya Tuhan bernapas, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami ya Tuhan, untuk kami senantiasa merendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk kami senantiasa ya Tuhan memiliki kasih, untuk kami tidak menyombongkan diri kami ya Tuhan, tapi kami boleh merendahkan hati kami karena Tuhan yang mengangkat kami, karena Tuhan yang menjadikan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua itu karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka gumulkan saat ini, kami percaya Tuhan yang menjawab setiap semua pergumulan mereka. Dan saat ini Tuhan, umat-umat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang dikerjakan umat-umat-Mu, Tuhan buat berhasil, beruntung, sukses di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau terus yang memberkati seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu Engkau terus menuntun mereka dari satu kemenangan kepada kemenangan, sehingga umat-umat-Mu menjadi umat-umat yang berkemenangan, lebih daripada pemenang. Bahkan ya Tuhan, mereka boleh masuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada, yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus seluruh umat-umat-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah, sehingga mereka boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Berkati juga seluruh bangsa kami ya Tuhan, umat-umat-Mu yang ada di bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh bangsa kami menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami mulai tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun, biar Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan atas mereka. Berkati setiap jiwa-jiwa ya Tuhan, suku, kaum, bahasa dan bangsa datang sujud menyembah Allah, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, setiap kita yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.